حاضر مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة سنة التسليم حاضر عبد حضرة الشيخ حضرة الشيخ محمد سلمان المدني عبد الله بن حضرة الشيخ قشر أنوار بن إسماعيل بن حضرة الشيخ شرف عبد الله بن حضرة الشيخ أبو عبد الله بن ما شاء الله معلم وسلم وفريد الله يغفر لنا ويرحمه ويرحمه من الله وإلى حضرة أمين وأمين ولأمين ولأمين ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولشدتنا ولجدتنا ولأرحمنا بلداتنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرحمنا من دنيا وعلانيتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع هدى والتقى عبر قلوبنا والموت عن الإسلام بلا محنة ومن جهل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ada bunyi bencana, bunyi bencana, ada sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Sampai halaman 143. Himbauan. Kemarin di sidang kitab ini tamat khotimatun. Setelah kitab ini tamat, lalu ada di antara kekawanan si pengarang kitab, yaitu daripada kawan Ibnu Athaillah Al-Askari. Mereka ini bertanya kepada si pengarang kitab tentang tata cara suluk kepada Allah. Lalu dijawab oleh Siddiq. Pertama, wa in man kanat billah bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Satu. Jadi sini menjawab dengan beberapa jawaban tentang orang yang hendak suluk atau hendak berjalan kepada hadrat Allah, atau supaya kawan ingat kepada hadrat Allah. Satu, Siddiq mengatakan wa inna man kana billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Pertama, Siddiq, awal-awal orang saling itu, awal-awal orang suluk adalah diawali dengan Allah. Apabila orang itu diawali dengan Allah Ta'ala, maka adalah ujung-ujungnya lawan Allah juga. Tapi kalau niat awalnya untuk yang lain, maka ujung-ujungnya untuk yang lain juga. Apabila dari awal kosong, akhirnya kosong juga. Itu satu. Itu nomor dua. Ujar si pengarang. Wal muskilu bihi walladhi ahbabtahu wa sarafta ilaihi wal muskilu anhu wal mu'akhiru alaihi. Yang kedua di sini bahwasanya orang yang suluk itu disuruh menyibukkan dirinya
mengiyakan dirinya atau menyibukkan dirinya dengan amal nafinya ketujuh. Kemarin orang beramal itu macam-macam. Artinya beramal sesudah nawajib itu sudah pasti, umpama sembahyang wajib pelata, puasa wajib pelata, zakat apabila ada harta wajib pelata, begitu pula orang berhaji wajib nang pertama, orang berumrah wajib nang pertama. Lalu istilah dimaksud wal muskilu bihi ini artinya nang sunat, karena nang sunat ini ujungan dari nang wajib. Nang wajib itu modal, ibadah wajib itu hukumnya modal, ibadah sunat ujungan atau laba atau dua laba. Laba atau laba itu kita ujungan. Siapa yang berdagang tapi kada ujung berarti rugi, apalagi modalnya kada tabulik maginya rugi, artinya nang wajib kada dikawin nang sudah baginya ujung benar entah. Kemarin di sini diterangkan bahwasanya orang nang sudah wujud lawan Allah lalu dinya menyegerakan, menyibukkan dirinya kepada sesuatu amal nang sunat nantinya ketujuh. Setiap orang amaliyah nang sunat itu beda-beda. Ada nang ketujuh yang sunat sampai 100 rakaat tiap malam, ada juga nang ketujuh membaca Quran setiap menggawi nang wajib, ada juga nang ketujuh puasa sunat sampai puasa Nabi Daud pada hari, ada juga nang ketujuh membaca sholawat, ada juga pulang nang ketujuh berzikir, ada juga setelah nang wajib. Jadi jangan menggawi nang sunat tapi nang wajib kadang rugi. Ikam pedagang modal itu adalah ibadah wajib. Amun ikam nang wajib aja kada ikam gawi nang sunat ikam gawi berarti ulung tiga uyuhnya. Jadi kamu dapat ada orang tuh nang wajib digawi lalu supaya berujung nang sunat digawi, karena ujungan itu ada di sunat itu. Kalau nang wajib ini kan uyuhnya waktunya sudah tertentu, apalagi kemana baik sampai puasa Ramadan nang wajib di dalam Ramadan ini toh bayang yang wajib 5 waktu aja dan ada waktunya. Apabila di luar pada itu maka dihitung mangkok dan artinya bayar utang sembahyang malahnya. Kalau nang sunat ini waktunya 24 jam. Ini yang diterangkan oleh si paham kitab daripada kawanan kawanan sendiri bertamu. Yang kedua wal muskil, jadi orang hendak surga Allah Ta'ala itu yang kedua jalannya adalah menyibukkan diri dengan amal namanya ketujuh itu tak. Tapi dari kemarin orang nambah amal ini minimal menguasai 4 ilmu. Itu kemarin tuh supaya beramal itu kada cuma luarnya aja. Contoh orang membaca Quran luarnya aja belajar Quran bunyi huruf nangka ini artinya belajar berguru membaca Quran itu ilmu luarnya tanya. Belum lagi pada waktu membaca Al-Quran hatinya, apakah pada waktu membaca Quran ini hati ada penyakit ujub, riya, ada ikhlas dan lain sebagainya.
dan sebagainya dipariksaannya tetap sambil beramal nang sunat dari apalagi beramal nang wajib dua hanya ilmu luar pikirnya sudah tak ilmu hatinya memeriksa hati pada waktu contoh membaca Al-Quran. Nah ketiga ilmunya pada waktu ini membaca Quran contoh membaca Al-Quran contoh pada waktu membaca Quran hatinya diperiksa kalau ada penyakit imba itu pada waktu ini membaca Quran ingatannya lawan bantuan Allah. Yang ketiga nanti berat aja mana memeriksa hati ada penyakit mesti pada waktu membaca itu nafsu aja hari ini membaca esok hampir batin so atau membaca tapi dalam hati penyakit wujud dan dia minta pandang lawan makhluk minta lihat dua makhluk berarti nilainya nol besar nol. Kenapa? Karena tujuan makhluk. Sedangkan Al-Quran menyuruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ikam nama ulaika adalah Allah. Berarti ikam disuruh lawan bukan lawan manusia atau ilmu hati itu hanya ketiga ulang tauhidnya untuk membaca Al-Quran sebagaimana inya belajar hatinya pulang memeriksa pada waktu sambil membaca Qurannya hatinya diperiksa ada penyakit hati kan sambil membaca Quran pulang tauhidnya jalan sambil membaca Quran ingatan pikirannya lawan bantuan Allah. Ilmu hatinya di dalam hati kada ada penyakit ria, kada ada ujub, kada ada sum'ah, kada ada takabur, kada ada semata-mata ikhlas saja. Itu ilmu hati lah. Jadi membaca Quran itu contoh mengkawinang sunat tadi. Apabila hendak menuju salib lawan Allah ampal ilmunya. Mulut membaca Quran, hatinya pulang diperiksa. Apakah ada di dalam hati ini penyakit sambil baca Quran ini kadang-kadang malah seseorang baca Quran kurang ada. Lalu himung lawan diri karena punya ada juga calon surga kurang membaca Quran kada. Nah itu bapaknya makhluknya itu tujuannya sudah itu hanya ilmu hatinya dua tanya. Nah ketiga bilang sambil membaca Quran ingatannya pada tauhid Allah ingatannya. Mulut membaca hati kada ada penyakit betul bilang ingatannya lawan bantuan Allah semata-mata kau beramal karena bantuan tuh. Jadi ingatannya ini bantuan Tuhan jadi di pikirannya di hatinya ini ilmu hati dimainkannya di pikirannya tauhid nama untungnya ilmu inya belajar baca Quran yang dipakainya tiganya entah. Jadi kada ada lagi di tauhid itu aja sudah di dua aja nih di hati aja nih sudah berhasil maka kada ada lagi rasa ini ini jadi kita kada tahu kenapa karena kada belajar. Kalau apabila ada nanti timbul di hati rasa seorang apa baiknya kalau dikira ujur padahal luput. Tauhidnya pula sambil membaca contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatannya pula bantuan Tuhan ingatnya kalau membaca
dalam ingatannya adalah membantu Tuhan kada seorang mengkau membaca kenapa jenaka itu. Nah, itulah gunanya. Sebelum ikam menyembah lawan Allah, wajib ikam mengetahui akan Allah itu satu. Wajib ikam mengetahui sifat-sifat kurang dan ikam sembah. Apabila ikam ada tahu, kamana ikam menyembah. Wajib mengetahui akan sifat-sifat kurang yang ikam sembah itu. Supaya apa? Supaya di situ di dalam pikiran seorang pada waktu beramal itu seorang tiada. Tapi nambah amal itu semata-mata bantuan kurang semata. Ya hati aja. Nah ini tauhid dong main Pak. Makanya disuruh belajar tauhid supaya kita menyembah lawan Allah itu kada ragu-ragu. Jika menyembah lawan Allah atau beribadah lawan Allah, tapi jika kada tahu sifat-sifatnya, kamana ika menyembah. Ayo, kamana menyembah kan? Lalu ujung-ujungnya seorang yang beribadah, seorang yang merasa, seorang yang beribadah. Lalu seorang tak ambil daripada sifat rububiyah Allah, seorang merasa memiliki rasa kawa beramal. Di situ karena ikamnya sendiri menyembah Allah, wajib mengetahui lawan orang yang ikam sembah. Wajib mengetahui sifat-sifat lawan orang yang ikam sembah. Orang yang ikam sembah itu dia mempunyai sifat kodrat kuasa. Berarti seorang ada kuasa. Tapi kau beribadah. Nah kau beribadah itu berarti orang dengan sifat kuasanya membantu. Jadi beribadah itu sebenarnya bantuan orang, bukan seorang di situ. Tauhidnya naik. Allah bersifat iradat, artinya menentukan atau berkehendak. Contoh orang aja, Allahu Akbar, umpama mendengar orang aja, kita ini mendengar lalu ada rasa bergetar dalam hati, lalu handang lalu anak wudu aja tuh. Nah, kenapa jadi bergetar dan hendak wudu? Intinya Tuhan menggerakkan sifat iradat lain seorang nama Anda. Ini kadang orang bayang yang kayaknya kuasa itu. Jangan kayak mana menyembah Tuhan, sifatnya aja nyawa kada tahu, dan terkadang sifat Tuhan nyawa ambil kodrat, iradat, ilmu dari wudu sampai sembahyang. Wudu ikam tahu syarat wudu, ikam tahu rukun wudu, ikam tahu rukun sembahyang, ikam tahu syarat sembahyang. Itu kedudukan ilmu. Sedangkan Allah bersifat ilmu.
berarti yang tahu itu siapa? Tuhan. Tuhan memberitahu. Tuhan yang maha tahu memberitahu lawan kita. Oh ini rukun fi'li, oh ini rukun qalbi, oh ini rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Siapa yang memberitahu? Allah. Lalu seorang sembahyang itu dah. Lalu dengan sembahyang tadi seorang tahu, oh ini hukumnya rukun qauli. Karena mengetahui ini nah. Sifat siapa? Sifat Allah. Allah kalau nak tahu, jadi Allah juga membantu tahunya itu dah. Tiganya sifatnya. Wajib ikam mana tak? Apabila ikam ada mengetahui di situ, siapa ikam sambah? Ilmu. Keempat Allah bersifat hayat, hidup. Lalu ikamnya kau beribadah. Bukannya ikam itu beribadah karena ikam itu hidup, ada. Ikam kau beribadah karena hidup. Dan hidup ikam itu karena melambangkan Allah bersifat hayat. Jadi hidup ikam itu dibantu oleh sifat hayat. Ikam behinam kawan. Sifat hayat membantu, bukannya ikam yang behinam. Kan arti orang belajar tauhid itu apa? Arti orang belajar tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan. Artinya Tuhan aja nang kuasa sekong. Tauhid itu artinya kan mengesah manunggalakan orang sekong itu aja. Nah sahabat bisi sifat ada seorang di situ dalam dalam ingatan karena ternyata ini apabila karena itu lalu dalam ingatan nang kuasa ngangkat banyu ngambil banyu dalam ingatan lalu seorang aja begitu pulang sampai waktu orang bayang seorang aja padahal itu iradat Allah sifat iradat dengan sifat iradatnya Tuhan membantu supaya seorang ada kehendak untuk sembah. Orang juga beratakan hayun hidup ilmun pulang tahu cara berwudu cara ini membatalkan ini mansahakan ini membatalkan ini mansahakan. Namun oleh ikam tahu itu bantuan dari sifat ilmu Allah. Lalu ikam kau tahu bukan ikam yang tahu itu tauhid. Sama di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang itu ada ngarannya rukun qauli. Nang dimaksud rukun qauli oleh fikih apa? Telinga seorang mendengar. Telinga seorang mendengar. Seorang membaca. Lalu dalam sembahyang seorang mendengar bacaan seorang. Nah mendengar ini bukan telinga kita. Tapi Allah bersifat sama. Nah kau mendengar itu cuma Allah. Kita kau mendengar karena dibantu dengan sifat Tuhan yang maha mendengar. Kan dibantu. Bukan seorang basar. Dengan basar ini lalu di dalam sembahyang turun fi'li sah. Ikam hendak tahu kayak apa ikam berdiri mau ikam kada malihat. Ikam kau melihat bukan ikam tapi dibantu oleh Allah dengan sifat basarnya dengan sifat penglihatan dari Allah. Perkataan orang dibantu orang dari mata, telinga, ilmu, hidup, behina. Kau mengangkat tangan salah orang kalau membantu dengan sifatnya. Tak akhir orang letakkan mon rukun qauli masuk. Kata karena memakai suara ikan kau pandai dalam ibadah yang wajib karena sunnatkah itu semata-mata dibantu oleh Allah yang bersifat kalam itu yang bersifat berbicara kau berkata-kata cuma kau ikan pada kau ikan kau berkata-kata itu sebenarnya dibantu oleh Allah yang bersifat berkata-kata
Maka bukan ikan kau bandel. Ikan kau bandel dibantu orang. Nah itu orang bertauhid lah. Jadi apabila jadi orang saleh lawan Allah minimal 4 ilmu. 1 ilmu fikihnya sesuainya belajar. Yang kedua pulang pada waktu, contoh dari baca Quran atau sembahyang. Pada waktunya baca Quran sebagaimana inya belajar membaca Quran lewat gurunya. Ilmu luar kata. Imba itu yang kedua pulang pada waktu inya membaca Quran hatinya kayak apa? Ada ujub kah? Ada sum'ah kah? Ada riak? Jadi gurunya lain pulangnya guru hati nama aja. Belajar dua sudah dalam membaca Qurannya. Yang ketiga pulang kali cukup sampai di 2 sini membaca Quran kah? Atau beramal tuh. Yang ketiga pulang ingatan lawan Allah. Kalau nama meriksa penyakit itu di hati ngarannya hatinya. Kalau di pikiran lain lagi. Ini kalau pikiran itu ngarannya ingatan hati. Ya sebenarnya 3 ilmu 3 guru nama bahasanya. Tauhidnya pulang jadi seorang pada waktu baca Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luarnya ini sebagaimana seorang belajar. Hati pulang pada waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada penyakit atau sebagaimana guru ilmu hati yang belajar dikontrol hati seorang pada waktu beramal bukannya barangnya itu kada belum lagi kan daripada waktu baca Quran pulang pikiran kada boleh melayang, kada boleh meleset dari ingatan lawan Allah paling uyuh karena pamulaannya pada kayak itu kalau banyak ini nggak ada A'udzubillah minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalimatnya jelas Bismillah berarti disuruh ingat lawan Allah. Jangan istilahnya tuh Bismi itu mudah Allah mudah ilai ujur aja seorang nama membaca. Cuma seorang nama membaca dengan Bismi itu kita membaca tapi disandarkan dengan Allah. Seorang nama membaca tapi ingatan kita, ingatan hati adalah ingat bahwasanya kalau membaca dibantu Allah. Makanya seorang nama membaca. Karena membaca berarti mengambil sifat kalam tuh 3 ilmuannya. 3 hanya berarti lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini tuh orang melatih tadi dilatih, baru tinggal dilatih, dan baca Al-Quran ilmu hatinya diperiksa. Adakah ada seorang misi penyakit pada waktu beribadah ini? Apabila ada penyakit pada waktu beribadah, rugi gonol. Kenapa? Karena kita ini ibadah lawan Tuhan bukan lawan manusia. Pikiran belum main tauhidnya. Nak baca Quran, contoh orang nak memakai ketiga ilmunya. Nak baca Al-Quran, ini sudah tahu nih. Orang membela orang di tauhid ini sudah tahu. Kenapa? Dengan kalimat a'udzubillah, a'udzu aja langsung. A'udzu bersandar lawan Allah sudah tahu. Bismillah, Bismi bersandar lawan Allah. Berarti kan seorang ini hilang, nang timbul Allah. Nah, artinya nang timbul itu dalam ingatan kita bantuan Allah bukan kita jadi Allah. Ini salah mengaji ilmu pulang. Mengajinya tanggung, kurang belajar sama goreng, kurang belajar sama apa? Belajar bakal ada karang aja kan lihat lagi nangkar. Itu aja lah. Nah, 3 ilmu aja. Jadi dari awal sudah tahu a'udzubillah, artinya ujung-ujungnya bersandar lawan Allah. Bismillah pun bersandar lawan Allah. Kata Allah, Bismillah itu kuatkan kita. Bismillah hilang, Bismi itu kita hilang, nanti timbul bantuan Allah.
bantuan Allah ini dikuatakan dengan sifat Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kalau kuatan lah berarti penekanan ikam kadada kayak itu nah mau sampai tiga kesusun ngalah Tuhan berarti ya Tuhan ikam kadada. Artinya apa? So membaca alhamdulillah insyaallah luarnya sebagaimana si guru, ilmu hati pulang sebagaimana guru hati, tauhid pulang ingatannya. Dan apabila A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu kuat karena sudah timbul mana Allah rahman ikam kadada gitu. Maksudnya apa? Seorang ini tetap membaca tapi ingatan lawan bantuan Allah bukan seorang kuat itu tauhid itu tah. Nah keempat pulang orang belajar orang yang hendak suruh tadi. Nah keempat ilmu tasawuf. Contoh membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagaimana ini belajar lawan kurang ngaji di luarnya nih. Itu pulang pada waktu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam hatinya ini diperiksa sambil muntung membaca hati memeriksa ada di dalam hati ini penyakit. Arti penyakit itu apabila kamu kada berburu ilmu hati maka kada tahu penyakit itu kayak apa menerangkan itu guru hati ini babnya ini umpama ini contoh orang yang sudah belajar lalu sudah ilmu hatinya contoh nih orang langsung ini kan orang salih ini tadi ini baik ujar si pengarang kita orang salih ini satu ini basic ilmu empat anggapnya kurang nang belajar nih empat basic ilmu menguasai jadinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk sebagaimana guru ilmu hati sebagaimana guru hati pikiran ini pulang nih hati berhasil ada ujung ada ria sebagaimana guru ilmu hati belajar. Yang ketiga ingatan hati atau pikiran pada waktu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim guru tauhid belajarin ya guru tauhid ingatannya kayak ya tadi contoh ikam kada kawa pinandu lawan Allah kada kawa pinandu lawan ikam sembah apabila ikam kada tahu akan sifat kurang ikam sembah lalu rasa seorang aja lalu guru tauhid ini mengajari masuk akan pulang tiganya sudah anggap sudah ketiganya hendak apa ingat lawan Allah hendak baca Quran ingat lawan bantuan Allah anggap tiga sudah. Yang keempat orang yang salih ini dan ilmu tasawufnya pulang apa nanti tasawufnya inya pandang ingatannya lawan Nabi pulang tasawufnya. Kalau tauhidnya lawan Allah kalau tasawufnya lawan Nabi. Ini contoh orang yang buat salik atau suluk lawan Allah memakai empat ilmu berarti dengan empat ilmu ini yang empat gurunya. Nah merasakan ibarat baju toh dirasuk, ilmu hati dipakai, ilmu fikih dipakai, ilmu tauhid dipakai, baju dipakai, kopiah dipakai, tapi dipakai, dalaman dipakai. Ada yang diganakan Pak. Tahu ilmu amalakan, tahu ilmu diamalkan. Bagaimana? Ada yang tahu ilmu sekadar lewat kita, imbah tahu ilmu lewat, kan dipakai rugi gunol kan. Kenapa waktu tabuang? Karena waktu ini kada tak ulang
Kada tuh orang lagi kayaknya bulan Jumat akhir nih pengajian. Adalah nggak Jumat ada debit lagi. Dan Jumat akan datang kada lagi puasa semua. Apalagi awalnya sebulanan lebih kan sebulan setengah lah hanya bu. Bukan, apabila ke mama kan, tahu aja. Maunya sudah bulik, tutup kitab, bulik di amatan kada. Rugi benar. Nah keempat di sini orang nang sari kawan Allah beserta ilmu tasawufnya, pikirnya jalan, ilmu hatinya jalan, ilmu tauhidnya jalan, ilmu tasawufnya jalan. Contoh, nah diingatnya pada waktunya membaca Al-Quran, ini contoh Al-Quran juga contohnya, atau sembahyang sunat, mulutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, untungnya ini nah, sebagaimana ini belajar lawan guru ngaji. Hatinya pada waktu baca a'udzubillah sebagaimana guru hati malaja. Tauhidnya pulang pada waktu membaca a'udzubillah, ingatan hatinya atau pikirannya sebagaimana guru tauhid malaja. Sudah rangkumnya ketiganya. Nah keempat pulanginya memakai suluk ini dengan memasukkan ilmu tasawuf. Nah di pandangan ingatannya Allah, ingatan mata hati Allah, pandangan mata suhud hati lawan nabi. Kenapa jadi Allah dianggap diingatan hati? Karena Allah itu cukup diingat karena ada benda. Yang pentingnya sifatnya tahu, itu imbang tahu sifatnya jangan diambil sudah tahu nanti. Ini enggak ada nama damar aku, nama lihat aku, nama bandar aku, nama gawi aku. Ikam itu diinjami sifat kudrat, nama gawi bukan diinjami, dibantu dengan Allah nama sifat kudrat itu bukan ikam. Ikam orang tahu diri ikam yang sebenarnya hati tahu. Itu diri ikam. Kiau jalani, hendaklah. Panderi jalani, menjawablah. Anu disuruh angkat kawalan lagi. Nah itulah diri kamu sebenarnya. Diri kamu sebenarnya nanti itu diri kamu tuh. Batinnya hidup ini siapa? Bantuan. Itu dia mengalihkan. Pengalihnya mata kau melihat orang membantu. Dinyatakan orangan nah. Kan nanti tahu itu mengatakan nang satu bukan nang dua. Ini kada seorang dinyatakan lalu dua seorang pada dari tiada kepada tiada. Adanya kita ini Tuhan akan melalui nabi perantaranya. Tasawufnya main orang membaca Quran tadi, orang nang salik habis salik ini memperbanyak nang sunat sesudah nang wajib, dan amalnya nang mana ini ketujuh dengan syarat ingin menguasai empat ilmu. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulut sebagaimana guru tajwid mengajar. Hati pada waktu membaca Al-Quran sebagaimana guru hati mengajari. Pada waktu membaca Al-Quran sebagaimana guru ilmu tauhid mengajari dalam ingatan dan pikiran lawan Allah. Anggaran ingatan ini lawan Allah, hati lawan Allah itu lawan bantuan Allah, bukan lawan Allahnya tapi bantuan Allah. Ingat lawan Allah itu bahasanya tuh kayak ini. Ingat lawan Allah itu artinya ingat lawan bantuan Allah. Disingkat supaya jangan panjang pemanderan, lalu ingat lawan Allah. Padahal nanti maksud itu ingat lawan bantuan Allah itu. Tiganya itu tuh orang salih. Makanya orang salih ini duduk berdirinya dilatihnya. Kenapa? Karena surat ini
Kalau nak wajib satu mata, matanya berapa? Subuh berapa ada menitnya. Apabila dalam ibadah ini aja nak harus nak sunat nak wajib aja luput nak empatnya ini ibadah, ibadah rugi benar, rugi benar tuh. Sebenarnya rugi apa? Cari gurunya, belajar buku. Itu yang kuncinya lagi. Cari guru pikir, belajar bujur-bujur, nanti masuk pikirnya rukun is. Setelah matang-matang belajar dari buku minum duit banyu, mandi juno apa, supaya seorang itu matang-matang. Jadi ilmu luar ini kadang-kadang ragu-ragu. Yaitu pula ilmu hati, supaya bujur-bujur hati ini bujur. Cari guru hati, belajar doang masak-masak disini, supaya seorang jangan ragu-ragu. Tauhid pulang supaya kawan ingatan lawan Allah, cari guru tauhid mengaji bujur bujur situ supaya masak. Ikam yang pulang baju datang ke tukang jahit, gelap. Kamu ikam ada bujur berapa ukuran ikam handap ya tukang jahit. Terserah kini aja mana mau orang nanya. Orang pakai meteran, ada meterannya terserah kini aja mana. Ulangan handap lo aku deh kenapa mana kayak ini? Jadi kamu kayak itu kesana, jadi terserah gue. Itu maksudnya, artinya seorang supaya jangan setiap ilmu itu kalau lo mau puasa, jadi seorang sampai apa tuh kada ragu-ragu, ilmu pikirnya kada ragu-ragu lagi, ilmu apanya kada ragu, ini kada ragu, aku jangan bayang, itu gue teh cacat, kata ya, nah itu kesalahannya. Kadang masak aja duanya aja nanti kalau ilmu hatinya kada kelihatan, kalau ilmu tauhidnya pulang nama mengingat akan Allah beserta sifat-sifatnya, belum lagi tasawuf. Orang salih ini 3-4 jenis ilmu bisa. Nah, keempat orang salih ini apabila ia menggawe sunnah, ilmu fikihnya jalan, ilmu hatinya jalan, ilmu tauhidnya ingatan jalan, sebagaimana gurunya malah aja. Tasawufnya pulang sebagaimana gurunya malah aja. Dari contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tauhidnya tadi kan ingat bahwasanya bersifat alam cuma Allah. Kita kau berkata, kau berpandai atas bantuan sifat kalam Allah. Ilmu hatinya pulang sebagaimana guru ilmu hati nang malaja. Aliban, sebutin aja realnya padat ngaliban, kada kau mampu sampai di tauhid. Belajar di situ matang-matang. Apabila 3 ilmu ini sudah ada, betul apa nih? Pikirnya, hatinya, tasawufnya, pikirnya, hatinya, tauhidnya. Ini 3 tanda. Basic, lawan mahir, lawan tahu. Jadi ikam itu jangan sekadar tahu, jangan sekadar tahu. Tahu aja kan tak jadi apa-apa. Mari tahu ini hanya dijawab berarti kada tak amalah. Kada tak amalkan ikan bisa baju salam hari tapi bergantung dalam hari tak ada. Kan uyuh mencari duitnya di nukar baju tapi disusun di dalam nama kamar rugi. Makanya disuruh orang tuh belajar supaya seorang menguasai, jangan cuma sekadar tahu tapi tahu cara memakai. Orang yang duduk di 3 ini aja, pikirnya bujur, hatinya bujur, tauhid ingatannya bujur, ini sudah menempati 12 jam, sudah menggugurkan kalimat syahadat satu aja, syahadat tauhidnya gugur, asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang sembahyang, orang yang beramal tentang tubuhnya, hatinya kurang ada penyakit, itu ingatannya kurang lawan Allah. Nah, syahadat sudah tak
Saya tauhid dah, tapi itu berguru dulu jujur. Apabila sama ada tahu aja Allah masih 20 ini, tapi kadang paham. Malih bang, nggak ada paham malih mana? Dia hafal nah, tapi ada paham. Lalu kan apa paham? Makanya ibarat baju ilmu itu bagaikan baju namaran baju itu dipaham. Makanya jangan ilmu itu dapat larut, ada amalan sedikit pun rugi. Tuhan saya Muhammad Seman, Tuhan saya Abdul Qadir Jilani, para aulia-aulia Allah, orang-orang soleh. Kenapa mereka itu jadi wali-wali Allah? Karena mereka itu ria Allah, akhirnya Allah itu apa? Dilatih. Bukannya dapat ilmu beranai, udah enak. Ilmu ini kan aku sudah tahu, madam orang bertakut hanya puja. Ilmu itu bukan dipander, bukan ditanya jawab. Ilmu itu diamalah, dipakai hari-hari. Duduk, berdiri, bayang, baca Quran apa aja dipakai di situ. Bukannya ilmu itu nang sekadar baju disusun di dalam lemari kan ya. Rugi kan apabila ikan memakainya. Ilmu semudah tapi kadang amalakan rugi. Biar ilmu sedikit tapi hari-hari diamalah. Iya. Tuhan saya Abu Bakar Jalani, Tuhan saya Muhammad Seman, Ahmad Rifai, Ahmad Kedawi dan lain sebagainya. Mereka itu kenapa jadi sampai mereka ini para lawan Allah? Karena mereka ilmu itu diamalkan dengan sabab riyal, dilatih ilmu neta, ilmu hati dilatih, ilmu fikihnya dilatih sebagaimana gurunya melajari, ilmu hati pulang sebagaimana guru hati melajari, tauhid pulang sebagaimana guru tauhid melajari, latih terus. Orang salih tidak akan bisa salih kecuali empat ilmu menguasai. Artinya menguasai, bukan tahu. Kalau sekadar tahu kalau mau memakai, orang tahu itu sama hanya berisi baju belajar tahu hanya, tapi kalau dia amalkan hanya berisi baju. Ada orang namarin baju itu pemambahan dipakai dan tak pakai itu nah iya ilmu neta. Tiga ilmu itu aja lah, bujur ikamnya, bujur dan bujur ulang ikam menguasai neta. Pikirnya, ilmu hatinya, tauhidnya itu sudah mengukurkan ikam akan syahadat tauhid sudah gugur, tapi dilatih. Tahu, seorang tahu atau belajar juga nih, pikir dari awal ke akhir, cuma rasa ada boleh, yaitu ilmu pikir itu ilmu kaliha wajib jelas dua. Ini kadang rasanya batal kadang, nah berarti kadang diamalkan bujur. Nah itu intinya, apalagi ilmu hati kan cuma gurunya mana? Nama ibaratnya tuh ilmu hati ini sama kayak dokter. Nama manusia nyawa organ dalam batang tubuhnya nyawa. Seorangnya rasa bujur karosena, nyawa. Pada alam semua ujub bangga rasa bujurnya, rasa ini luput nyentuh pada dalam ibadah rigat Barasnya itu sudah hati hanya tauhid nang di jalan kan tiga mentah dilatih juga tuh sampai duduk, sampai berdiri, sampai baca Quran. Tapi tadi apabila luarnya baru bujur, pada kawan dua ini masuk. Karena 62 ini mahadam nang di luar tadi bujur. Contoh ikan itu buah-buahan. Apabila kulit buah itu cacat, buahnya dan dagingnya dan bijinya pasti cacat juga. Ada orang buah mangga kancang buahnya. Kenapa? Karena
kulitnya pun baik. Ampun seorang kandur, karena ini kandur, kulitnya kan sampur, mbak, mau menedui banyu pada aku, bertakoni orang banyu ada berapa? Ada mulai rasa 7, rasa 8, ada boleh rasa 1, ada bol, apalagi mau pikir ketahuan mana ada belah. Nah, ilmu pikir itu kelihatan mata kalau enggak. Nah, belajar di situ jangan rasa-rasanya banyu nang mutlak sini najis sini rasa lah kalau mau nah itu berarti kami itu taklid sama mata bukan mengetahui. Lalu ibu sudah tahu ilmu fikihnya malah-malakan belum nama boleh di nang kau angkat najis nama angkat dari hadas besar ya malakan itu. Ibu sudah malah-malakan itu ilmu hatinya pulang belajar pada waktu membersihi pada waktu wudhu kayak apa hati diperiksa hati sambil yang gurunya pulang nanti aku cari tauhidnya pulang kayak itu juga kan. Nah itu nanggaran orang salih ini 4 ilmu. Apabila ada 4 no contoh jika membaca Quran bacaan aja luput sudah karena bacaan aja luput sudah karena ada sudah bacaan karena sebagaimana ikan belajar lawan guru mah karena ilmu hati ikan adakah sesuai dengan ada sudah. Apabila di sini aja masih 3 di sini pulang pikiran atau ingatan hal di sini ligat, di sini kada berhasil, di sini pulang. Ya kalau banyak hendak naik ke atas di sini ligat lagi di dalamnya ada. Kau nak naik ke sini? Karena di sini menghalang ilmu hatinya belum maka itu ilmu luar muncul ilmu hati kada belum belajar gurunya kada karena semua belajar juga kada dicari lah madang aja juga kan ilmu hati kada jadi pada waktu beramalnya luarnya bujur tapi hatinya macam karena banyak kadang-kadang si guru lalu gurunya nih lalu rasa bohong kayak orang garing nih jakanya kada diperiksa dokter kada tahu penyakit kronis sudah kasus orangnya sehat nah itu tak imbah dari luar masuk pindah ke dalam dari hati ini pulang naik ke atas yaitu ingatan atau pikir kayak anak naik ke atas di sini ban dari luar hendak masuk ke dalam ban dari sini hendak ke sini kawalan yang melingkau dan mau kira buahnya kawal dan mau manusia itu ada batang tubuh manusia itu ada hati manusia itu ada roh. Nah 3 itulah ngaran manusia. Setiap 3 ini setiap satunya ada ilmu masing-masing. Ada boleh ada. Apabila ada maka suluknya ada jalan. Mbak amal tapi hati manusia atau sebaik pada manusia walaupun amalnya sebanyakan amal luarnya amal dari ya banyak 0 juga luarnya pulang bujur ilmu hatinya bujur karena guru dan dididik oleh si guru bujur 2 tapi ingatannya belum lawan tauhid belum sekadar ingatan lawan diri itu karena belum lawan belum tauhid lagi belum masuk kepada syahadat tauhid belum tapi hanya lawan diri seorang apa yang sedikit pada nabi luarnya aja kalau aja apa yang sedikit ada di dalamnya tarang tapi kok guru juga nentang guru bukan mau dapat
Ketiga, tauhidnya ulang supaya pikirannya jalan. Ikam pikiran ini karena kawah, ingatan hati ini kadang mau terbuka apabila hati belum tahu kayak gitu. Lampu toh kendaraan lighting, lampu jauh, lampu senja, lampu belakang, semua lampu itu menggerakkan aki. Kalau akinya ini rusak atau belum berhasil maulah ada mau kayak apa bicara akinya, akinya ini drop pun akinya drop maulahnya bicara. Ada mau kalau kakinya kencang hanya mau punya. Nah, artinya apabila di sini sudah muncul, hanya di sini muncul juga. Ini pun berburu juga pulang, bukan bagi sini cukup sudah berburu ilmu hati nih. Ilmu hati di 2 tahun mengaji ilmu hati, 2 tahun mengaji ilmu hati, 2 tahun itu maksudnya apa? Sambil mengaji, sambil dilatih, sambil mengaji, sambil diamalkan. Bukan nangkap ngaji aja mengaji aja. Karena mengamalkan lambatnya tak ada mau jadi apa-apa sama aja menukar baju buat dalam hari, ada duit tukar baju buat dalam hari, uyuh ada dapat. Ada orang sambil belajar sambil amalkan. Ibarat orang tuh nabung, hari ini dapat duit belanja, sisanya ditahan. Nah entah tauhidnya pulang, berburu pulang. Lalu kawat ingatan lawan bantuan toh, lalu ibadah toh, tahunya sudah nanti sampai ini Allah. Pada waktu menyembah ini ingatannya ingat akan sifat Tuhan, hatinya ini pulang berhasil, ada lagi hobi beresuma atau dan lain sebagainya. Ilmu luarnya pulang sesuai inya berburu lawan guru mantap banget. Nah itu jahiran wa batin, itulah Rasulullah itu. Nama Rasulullah zahiran wa batin, jahirnya apa itu? Jadi Rasulullah itu ke ibadah itu kan cuma luar sini aja. Seorang siapa umpatan apabila engkau mau umpat lawan Nabi Muhammad wajib mengubah. Arti mengubah itu mencontoh. Arti mencontoh itu artinya apa? Ilmu ikut sidir maka itu sonja. Mewujudkan amal yang di luar ini empat luarnya bagus ilmu karena belajar, tapi dalamnya ada gurunya juga ada kan. Tauhid masuk gurunya belajar, guru tauhid itu mengajari dan masuk akal itu apabila orang itu sudah ilmu hatinya hanya si guru tauhid mendes kan. Dites orang, ikam atau baca Quran dites orang saya. Becenya Quran ini, ayat ini. Aku nak pandang mereka membaca. Untuk apa? Baca yang Alhamdulillah kadang aja. Airnya kadang-ada, karena mereka membacain sama kayak huruf alif bunyinya. Entah kapan lah. Nah satu. Bujur sudah ilmu luar, ilmu sembahyang, bujur baudunya, bujur apa sebagaimana si guru pelajari ilmu hati pula. Guru hati itu kan tes orang ilmu hati, tes guru. Karena apa sih yang tes? Ada orang belajar lawan seorang guru tentang ilmu hati, nah, belajar. Lalu setiap orang ini digulungnya oleh guru, seikung guru, sebutin lah tadi. Ngaji ini banyak, masuk sini, kalau nggak sembelih dorongnya siapa? Apabila ikam nyatakan dan ikam anggap ada yang melihat akan gawe ikam sembelih burungnya. Ada yang tulang bawah gunung sembelih, dan itu kanan kiri kayak ada manusia sembelih. Nah lainnya meleh datangannya. Nah guru sudah sembelih
ada manusia, samut pun tidak ada, binatang pun tidak ada. Habis sudah mengkawannya, 3 sekung datang, burungnya masih normal, ladingnya masih ada. Kenapa dia si guru kepadanya belah? Ujar pian tadi, apabila kalian melihat sebelah, ujar si murid, kayak pak ada melihat Tuhan melihat, diteskan saya, hanya terima, yang lainnya ada. Saya kok nggak jadi terima orang, jadi orang sari itu saya kok mau tak, bahasanya. Guru ilmu hati kadang mau menerima orang melajari ilmu hati, amun si orang ada pelajaran ini, pikirnya belum pastinya guru hati. Kamu nak belajar apa? Belajar ini. Waduh, kamu kan sih nak orang melihat. Tunggu dulu belajar, karena ini bahari belajar bujur-bujur, guru bujur deh. Guru ilmu hati ini, ujur nya terkenal dengan guru hati, tapi nya menguasai juga ilmu pikirnya, berarti itu guru orang. Kadang itu aja diterima orang. Nah, ngaran ilmu pikir ini rukunnya lima badan. Bodoh, banyak gurunya. Di si guru berdiri betulnya kayak apa, angkat takbirnya kayak apa, guru kan bacaannya nama rukun kayak apa, tahu si gurunya. Umpamanya selamat orang yang datangnya, nah kalau ini ada satu ujung mengaji ujung lawan guru itu pikir pasti ujung, tapi pun belajar yang setayunya pasti setayunya jo ada terus di sini suara batin. Belajar ilmu fikih itu dipahawai mau aja gawian orang itu gawian hari-hari yang punya para seseorang apa yang digawi guru fikih itu jelas gawian seorang hari-hari. Maksudnya tuh, maksud kurang belajar itu seorang mau pati gawian si guru makan takbir kayak ini maksudnya langsung belajar jangan diubah. Ini kadang malah guru belajar ilmu belajar, oh itu aku makan takbir juga. Lalu anak mana rusakan ilmu nang tinggi, jadi jauh guru nang di atasnya sikap tingginya kada Nah, artinya kan pada waktu mengaji dan bujur nah, ya bagi pahawai itu gawe biasa tuh, aku bayang rokok hari-hari. Padahal guru ini mencontohkan cara rokok nang sidin belajar lawan guru sidin. Seorang main teko gawean ko na kayo aku na kayo juga hari-hari. Lalu rokok, tapi kan mau mati rokok si guru, berarti kan guru artinya. Anak masuk ke guru hati, ini kan bujuri kemungkinan. Lu warnanya coba lu, apalagi kenapa aja guru hati jadi guru kada biar terima, kada lulus karena dia guru hati kayak ini. Ilmu pikir ini ilmu yang menggunakan pemahaman, ilmu pikir ini ilmu yang kelihatan mata, ilmu pikir ini ilmu yang kadang-kadang telinga, ilmu pikir ini yang kalau dibicarakan yang ada bandanya jika pada ujung apalagi karena kita belajar ilmu hati ini anda di dalam artinya gaib. Hati itu anda di dalam sini berarti ada kelihatan ikan belajar ilmu hatinya si guru ilmunya yang diajarin ilmunya gaib. Nah nyata aja kemarin itu berarti nah kelihatan aja kada apalagi kan nah hati nggak kelihatan. Ini hati ini anaknya aja kada melihat memasukkan sifat-sifatnya belum kelihatan. Nah ya si guru kayaknya sudah wujurin adanya ini dari gurunya dapat orang menerima. Kalau bajin bawa orang itu orang mana nah kelihatan jebal
Nang andakan hatinya aja, hatinya andakannya di dalam kolak. Melihatlah kita dua hati ini, batin kok, kolak. Artinya sesuatu yang ada kelihatan di sini ilmunya nanti dimainkan nanti mainan nah kelihatan mata aja belum bodoh kayak apa seorang gurunya nanti ini belum kali bahasanya sudah setuju makanya Nabi Sallu kamara itu menyusali sembahyang lain kamu sebagaimana aku sembahyang maksudnya kembali belajar dua kamu tauhidnya belum baginya. Orang sudah lulus ilmu hati, bukan lolos, orang sudah belajar ilmu hati dan dinyatakan oleh si guru hati cukup sudah. Berarti hendak menambah ilmu tauhid, guru tauhid ini pula tes pula. Ada mau asal terima di guru tauhid. Dari nampaknya guru tauhid ini menilai dua. Ilmu luarnya lawan keretekaan ilmu luarnya diisi guru orang tuh sembahyang kan ilmu bikin mana ilmu luarnya kudunya kayak apa sembahyangnya kayak apa membaca Qurannya kayak apa karena Quran ini wajib orang baca Fatihah nah diisi guru umpama orang sudah sebujud juga guru lulusnya ilmu hatinya berarti naik ilmu si guru tauhidnya kan memandang kalau lawan hati orang tuh ini sini banyak sebenarnya banyak ada yang ikhlasnya orang manusia aja jadi si guru tauhid kayak dulu lah kadang kadang kayak dia kan cari guru lain kan orang menolak mbak ulang kau iman mengirit seorang itu nanti iritnya anggaplah orang mengirit seorang nanti iritnya seorang jabatlah orang ada orang pasti seorang karena sidin yang umpama nah menonjol bukan menonjol sidin tauhid menguasai ilmu hati menguasai ilmu fikih menguasai tapi sidin menimbulkan kita bukannya ada ahli di seluruh ilmu bukannya ada ahli mulai ahli cuma sidin menimbulkan di dalam sidin kayaknya aja kamu cari hati dulu hati jujuri dulu tapi sidin apabila kamu belajar tauhid menghati kada berhasil atau ceramin naik kada berhasil kami ceramin lalu naik kami timu hai kamu tuh kan ada nama jabes ada nama janggut ada janggut berbeda bes munnya ceraminnya beda bu itu kalau tak rahasia dulu di sini makanya orang guru tauhid ini pandangannya lebih tinggi pada orang ilmu guru hati ini bukan kada ahli ilmu tauhid bukan kada ahli mulai ahli juga sidin cuma sidin lebih menonjolkan ilmu nah itu fungsinya kalau orang ilmu tauhid ini melihat hati orang yang melihat nah kayak orang bicara lawan dabu nang ibadah kau nak belajar apa yang menjadi tauhid kami sidin di sini sembahyang yang bodoh jadi orang ya si gurunya pegang kepala gimana belajar bodoh nak kaitan berarti ya lihat kan anak belajar tahu itu mau sekadar tahu beda kalau orang sekadar tahu beda kalau orang hendak memasaki tauhid beda lagi kalau orang hendak memasaki tauhid itu menguasai dua ilmu dan setuju menguasai nanti menguasainya pikirnya bujur-bujur berdua yang belajar dari awal maksud dari awalnya kayaknya dari mendoi banyu jadi mbak tokonya orang banyu ada berapa wajib tahu kan beli hasaan nah hasaan itu berarti ada berapa nah itu ikam tuh
belajar berhitung. Contoh 1, 2 belajar bertahun-tahun. Kita tahu orang 1 berapa? Alhamdulillah. Rasa-rasa kan mau rasa-rasa ilmunya ilmu kalihan. Nah apalagi ilmu kada kelihatan. Nah kalau ilmu kada kelihatan dasar bujur makanya rasa-rasa nggak kelihatan. Orang tauhid melihatnya, luarnya melihat, hatinya melihat. Kalau orang guru hati, intinya melihat gawin zahir, hatinya belum. Bukannya si guru hati ini kada harap, si jin itu harap juga, cuma si jin itu dapat tugas di bidang ilmu hati. Orang tauhid luar dalam melihat. Nah, karena beda kita belajar tauhid sekadar belajar aja, akalnya curang. Tapi kalau memasakin kurang ada akal. Jika hendak memasakin juga titik bumbunya kurang nyaman lah, ada nyaman lah, kayak gitu. Jadi kayak apa? Seorang jua anak mula rumah, nah hampir pondasi, jangan pondasi itu. Oh jangan masalah bodoh, aku sudah rancak melihat, aku sudah rancak mendengar, itu mah paham yang alamnya ikam tahu bodoh baguru kan menikam sekadar tahu sekadar mendengar aja bodoh di sini praktek 2 guru ada siapa yang ngomong man laisa lahu syaikhun wasyaitanu syekh, maka hantulah menjadi gurunya jangan rasa-rasa bujur, rasa-rasa bu padahal menyatakan bujur kada itu Allah bukan seorang. Nah lalu mengetahui orang salih memakai tasawuf, guru tasawuf guru tasawuf ini kan ada mengajari tasawuf lawan orang apabila kurang itu tauhidnya baru arti tauhid belum bujurnya kayaknya kan kayak ini rentetannya lah. Guru fikih melajari ilmu dulu selama belum bujur dilajari oleh guru B. Apabila sudah bujur lalu menambah ilmu guru ilmu hati melajari menghidar dalam hati berhasil. Hati kada lagi ingat, kada ada lagi ini dalam hati. Hanya hati belum jadi manusia lagi, belum jadi manusia. Anggaran manusia itu berzahir, berbatang tubuh, berpikir, itu hati, rohnya pulang 3 ini anggaran manusia. Bila ada 3 lagi belum manusia, itu bahasanya. Belajar lawan guru tasawuf, dididik oleh sidin, dididik bukan sekadar belajar, dididik. Orang akan mendidik itu karena orang sudah si guru tasawuf ini menti orang ini tauhidnya, ampuninya ingatan main dan terus. Kenapa? Karena ini pada waktu belajar tauhid di bawah bimbingan dan ajaran dan riyadhah dari si guru. Hatinya pulang, inya pada waktu belajar ilmu hati gurunya mengajar, belajar lawan pulang masakin mendidik. Pikirnya pulang guru pikir pada waktunya belajar mendidik bujur, dan seorang yang belajar bujur satu detail pun kada boleh kada mali, satu detail pun kada boleh kada mandang. Kayak itu kalau orang sembahyang ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'il. Dan wajib melihat 2 gawin seorang, wajib mendengar orang seorang baca ada berbeda. Mata-mata yang mau pikir di pawai, maka itu rukun hari juga itu jadi nyawa sama gara ruku nyawa lawan kawan ruku guru nang belajar, maka itu tuh nama bujur akan tuh kan ya si guru pikir guru mencontoh, jika sudah guru mencontoh hanya si guru ikan rukuk apa hanya
hanya seorang menurutin itu kan di situ. Ini ketinggian pinggulnya, ini pinggulnya tak bawah benar. Kayak tolak, apa aja pikir, ini kan ada. Oh, nah kayak itu guru yang nggawain hari-hari sembahyang. Oh, biar orang bayang fardu kalau tertinggal, bayang sunat juga tertinggal. Kalau pernah wajib kena tambahin. Rukunya kayak itu juga. Itu ujar nyawa, ruku nyawa, bukan ruku dari ajaran guru. Man laisa lahu guru, setan guru. Siapa yang ada gurunya, setan gurunya. Ya nah seseorang aku kan itu tahu, kan itu ibadah seorang. Berarti seorang yang jadi saya ada tentang 3 ilmu tadi menguasai di bawah didikan itu sudah menggunakan syahadat tauhid ini masuk ilmu fikih, ilmu hati, ilmu tahu jalan ketiganya jasadnya, batang tubuhnya ini jalan sebagaimana fikih, hatinya ini jalan 24 jam sebagaimana guru hati mengajari, dan ingatannya ini jalan kepada ingatannya Allah selama 24 jam dari didikan si guru tauhid hanya belajar tasawuf, hanya guru tasawuf mengajari dipandang sidin guru tasawufnya makanya dipanditi sidin dari zahirnya aja. Oh bercahaya, berarti ujar Nabi meminandui umatku dengan umat lain di pada masa adalah bekas wudu. Berarti apabila wudunya bujur, berarti sembahyang bujur juga. Jadi si guru tasawufnya memandang di luar aja. Oh bercahaya orang anak belajarnya. Oh berarti pikirnya guru tasawufnya kan beranainya dari pandangan di grip-gripnya aja. Oh cahaya di sini berarti pikirnya berarti pemburuan orangnya. Itu kan ditilik oleh si guru tasawuf pulang hatinya nih. Oh hatinya hidup cahaya. Rasulullah itu apabila sidin guring mata sidin bapak jam, tapi hati sidin bang. Berarti ujar guru tasawuf lang maitihi lawan pikiran kurang hendak belajar tasawuf ininya oleh si guru tasawuf di guru tasawuf sekian awal baca dari ujung rambut sampai ujung batis bercahaya. Hati bercahaya ini duduk berdiri para mahabang ini selalu ingat di dalam pikirannya lawan Allah. Di guru tasawuf jujur nenek orang di luar dalam sudah hanya orang menerima, hanya orang akan menarik, hanya dilajari orang ilmu tasawuf, imbang dilajari orang dididik orang lawan dari Allah ya lawan latihannya. Ada kita ilmu yang belum sempurna mengaji ilmu ini hanya hambur kaut nih kita pakai ujung-ujung harap panderwara ujungan pikirnya sekaut, ilmu hatinya sekaut, ilmu tauhidnya sekaut, ilmu tasawufnya sekaut, wujud ini ada. Akhirnya jadi raja pander orang. Ada orangnya kalau kurang 4 ini biasa itu kayak derum diisi kan diganda ada bunyinya di kayak apa aja orang memolitiknya kayak apa aja orang anak penyelidiki bunyinya jangan tak keluar dari mulutnya. Itu kan contoh Rasulullah hendak dibunuh oleh beberapa kafir Quraisy. Nah hendak membunuh untuk kuring itu orang bisa nampak ada mau ampun ini terbesit di untung aja kalau mau pun ini bakal urutannya ini tak keluar diselidiki ditakuni kadang mau tak keluar lain kayak seorang hanya takuni orang wah cerocos hanya lu tak pulang ada
ada babunya pun orang. Artinya hibaklah sasak sudah nanti mau bela sasak tuh kan babunya mau bela basi babunya mau tuh berarti lapar lah, masih lapar. Ngaji loh guru tasawufnya sampai ke arasnya lah ya. Itu si guru dari ujung batu sudah mengaji loh langsung dididiknya dia si guru dari ujung batu sampai ke bawah ujung rambut baca. Artinya apa? Ilmu luarnya bu, ilmu hatinya bu, ilmu tauhidnya bu. Kenapa jadi sampai ke aras? Guru tasawuf ini kok ya aras itu di sini. Ya, pikiran ini kan kedudukan yang paling tinggi. Yang ada orang pada tangan masih kepala pada tidak berbeda. Adalah artinya lagi pikir, ya, artinya orang tuh pikirannya ada tauhid sudah, hatinya ini ilmu hati, luarnya pikir bercahaya sampai ke langit itu. Jadi buat naik ilmu tasawufnya, guru tasawufnya tahu sudah, ini cukup sudah berapa ilmu luarnya, artinya cukup sudahnya, sudah Allah mengukurkan syahadat tahu hari-hari itu sudah hari-hari nih ujar si guru tasawuf kurang hendak belajarnya hari-hari ini sudah syahadat tahu hari-hari ini orang tidak duduk berdiri sadar tauhid terus luarnya nak kayak ilmu luarnya nak kayak guru pikir hatinya nak kayak guru ilmu hatinya hari-hari duduk berdiri ingatannya lawan guru tahu sebagaimana guru tauhid melajari berarti hari-hari syahadat tauhid jalan-jalan terus sampai ke langit ketujuh di guru guru tasawuf sebenarnya cahayanya hanya orang apa mana mengain sini juga apa mana baik jadi guru tasawuf guru tasawuf belum belajar itu mendidiknya dididik kurang supaya ingatan itu supaya ingatan luar dalam lawan nomor dua ada tadi kan kalau di tauhid cuma lawan yang satu itu pun sekadar diingatan aja. Guru tasawuf jadi si guru tasawuf apabila dia belajar orang kok didiknya nah ini kada uyuh lagi mendidik sepanggalannya aja lagi tinggal menambahi sepanggalan seorang belajar tauhidnya belum bocor ilmu hatinya kada bocor sembahyang apa aja jadi guru tasawuf ini amburadul lalu kalau guru tasawuf ini kan melihat orang ambil murid intinya bujur juga berarti syahadat tauhid sudah bujur hari-hari kan kita tuh disuruh menyaksikan Tuhan 24 jam setanggal kalau sudah bujur setanggal bu kan 2 kali syahadat itu kan ada sudah ada Allah Nabi Muhammad. Nah jadi orang di tauhid ini hari-hari ini katanya Tuhan Nabi kira hidup pada diri apa walaupun makan minum itu sebagaimana basyari aja dan cuma ingatannya ini hatinya pulang ke ini lalu guru tasawuf ini mbak Diti sini luar dalam bercahaya sampai ke aras kalau aras tempat Tuhan bersemayam semedit ya jurang jangan yang mau tahu itu pikir ngaran pikiran ujar ilmu batang tubuh pikiran itu di sini paling tinggi kalah batin langit itu ini guru tasawuf ini cahaya sampai langit ketujuh batin lawan tauhidnya bu hari-hari sudah batin ini tuh udah cahaya sampai langit ketujuh tuh batin hari-hari ini turun naik seorang
apabila sampai waktu tak atas sama orang, apabila amal tak atas sama orang, bila tonton dua turun pula. Karena apabila turun besari, lalu kalau tasawuf yang kon, lalu mendidik, lalu ditambahin sidin, nang kurang tadi sepanggal kurang. Bukannya nang sepanggal kurang itu menggugurkan ampuninya, ada bujur aja sudah ampuninya, cuman ditambah sekira bujur lagi. Ya kan ingatan yang paling hebat tuh lawan Allah sudah tak. Nah, alangkah lebih baiknya nang ada sahadat dua anggaran angka duanya kayak apa? Nah, guru tasawuf ada. Lalu guru nanya kok belajar tasawufnya, belajar sidin. Nah, asalnya nang lawan Allah aja ingatan, belajar sidin ingat lawan Nabi Muhammad. Dan ini nah asalnya 20 tuh ingatannya duduk berdiri yang baca Quran apa lawan Allah SWT. Tiba sudah masuk guru tasawuf, belajar guru tasawuf kan tambahannya tatakubannya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini. Lalu si murid ini turun naik, lalu 2 kali syahadat hari H. Kalau tadi kan syahadat tauhid aja hari H. Hari ini kan belajar guru tasawuf jadi 2 kali syahadat hari H. Jadi tambah 2 kali syahadat. Lalu asalnya kan lawan Allah aja. Baik ini Allah ini ingat lawan Muhammad Mali. Membaca Quran. Nah, orang yang lawan tasawuf. Tauhidnya tadi kan apabila membaca ingatannya, inyakofar kata-kata dengan bantuan Allah dan ingatan. Inya membaca, Alhamdulillah, inya membaca suara ini keluar dari roh. Allah dengan sifat kalamnya membantu roh yang ada di dalam awam. Roh ini benar itu nanti surang 24 jam tapi karena Allah makanya itu memenhati bal. Apabila hati baru pikirnya baru jangan lalu berlalu nanti kayak apa aja. Lalu orang setiap kali kan orang salih, kalau orang salih ini di luar nomor wajib dan di luar wajib. Asalnya nantinya ini ingatan hari-hari Tuhan Allah, hidup berdiri makan takbir, makan banyu, minum banyu, ingat dua Allah. Yang bagus tasawuf jadi kalau setiap apa-apa ingat lawan yang kedua pulang ambil banyu, intinya ada banyu, intinya ada gelas. Kata ini contoh aja, ada banyu, ada gelas. Karena inya itu didulukan dengan ingatan Allah, tidak bisa banyu 2 gelas tadi. Ingatannya, yang ingatannya Allah membantu makan banyu, Allah membantu menginum makan banyu dan gelas dan tangan ini lain lagi melihat gelas, melihat tangan, ingat lawannya. Ingatannya nang kada kalihatan lawan Allah, nang kalihatan ingat lawannya. Baca Quran kayak kedua sebelum membaca ingat lawan Tuhan pada waktu keluar buruk sukut hatinya lawannya. Si guru bilang kita melatih, digodok oleh si guru, digodok dilatih. Tapi apabila nanti terbuang, kenapa? Karena nanti 3-4 ini memakai ingatan, memakai musyahadah, memakai zikir daim. Cukup. Habis dari dalam ajar. Karena pulangnya habis ada raya 6 bulan, insya Allah. Jadi minta maaf, minta halal.
karena sudah setahunan kita bergaul. Jadi malam terakhir malam esok keneta malam esok kalau malam Rabu malam Sabtu terakhir malam esok terakhir kalau malam Sabtu kalau malam Jumat malam ini kalau malam Senin sudah lewat. Jadi kalau malam Sabtu malam esok terakhir kalau malam Jumat malam ini ya, coba mendapatkan dosa kita ibu bapak sahabat antara dan benar lagi hadiah dunia karena Allah dan benar lagi lebih mati buat musliman dan benar lagi akhirat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa bidina tabaqan bidina tawil qahim bidina Allahumma qulbana bi hidayatika aman wa ta'addu bi syamsika wa abada wa banatina dunya sunna ila qadrina Allah Allahumma Muhammad wa ala rasulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafsin adada ma wasahu ilmullah.